Kita ngomong ya bukan. Ini WA atau langkah ya linknya ya? Anak linknya nang WA. Pasti yang di grup ya. Mana pakatan di sekolahannya gila? Ada saja. Grup ya Mas ya. Ya, ini udah besar masalahnya kan. Gue pada main lu kan bagi nama. Pak Ketua yang dari Lumbir sudah gabung Pak? Ini belum ada yang masuk, sudah saya sharekan, tapi ini kok belum ada masuk. Oh, nggih, siap. Saya mungkin habis akad kumpul. Nggih. Ini lagi persiapan dulu ini mau apa? Ini saya perkenalkan satu persatu ya sebelumnya ini saya ini Pak Taufik ini. Ini Bapak. Nah, ini Mas Kasno. Nggih, siap. Itu Pak Sarwan ini Pak Guru ini, Pak Sarwan. Oh, Pangkalan rumahnya Pangkalan ini. nggih, Assalamualaikum Pak. Ya, sekarang kepala sekolah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Halo Pak. Nggih. Oh, yang belum ini sini. Siapa? Ah. Ini siapa? Assalamualaikum. Mbak, ya Allah. Sehat. Nggih, alhamdulillah Mbak, sehat-sehat. Enak. Mbak Erna ada, Mbak Erna ada. Oh, nggih. Nggih. Assalamualaikum. Ini Salam. kakaknya Pungkas. Ini Mas Bungkas. Kakaknya Pungkas ya. Iya. Ini kami juga tadi barusan kumpul keluarga setiap bulanan. Siapa? Ini banyak apa nih? Ini mbahnya ini. Mbah yang punya dermaji nih. Tadi habis selesai juga ada kumpul Alhamdulillah keluarga ini. dermaji tadi di rumahnya Pak Haji. Haji. Ya syukur bisa silaturahmi sore ini. Siap. Ya, kami mengundang banyak tapi ini mungkin ada aktivitas masih di luar, belum pada kumpul. Ya kalau di kampung biasanya susah untuk tepat waktu ini. Nggak apa-apa. Turun sedikit. Mbak Selfie, sini Mbak Selfie sama Mas Singgi. Ini, nah, ini tuh Mas Doni, dosen di Unimuha Sorong. Coba ini, nah, coba ini. Ini itu Mbak Selfie, ya. Iya. Mbak Selfie ini, Mbak sini Mbak. Nah, biar kelihatan. Coba di sini. Difokus ke kamera ini. Kameranya sini. Mbak Selfie, Ini Assalamualaikum. siswa SMP 2 Purwokerto. Sekarang tinggalnya di PKU Purwokerto. Ini anak Dermaji Karangsengon. Nggih. Ibunya siapa ya? Sakit-sakitan. Nah, ini Mas Singgi. Ini juga sama di PKU Muhammadiyah Purwokerto. Alhamdulillah. Kemudian di SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto. Ini nanti ini yatim piatu Mas. Ini. Mas Singgi itu. Ponakannya Pak Kistoyo. Rumahnya Karangsengon. Oh, iya. Yang Dermaji itu. Ingat. Kistojo, iya. Ini alhamdulillah semangat belajarnya di Purwokerto luar biasa ya. Cita-citanya tetap nanti pengen sampai kuliah juga. Nah, nasi gini Mbak Selfie ya. Alhamdulillah. Yang ya kalau nanti misalkan suatu saat ada rezeki kuliah di Sorong kan bisa juga. Siap. Yang penting sehat-sehat, pintar. Nanti sekarang sudah banyak beasiswa. Iya. Ini Mas Singgi ya, Mbak Selfie. Ya sekolah dimaksimalkan. Masalah biaya kita bisa gotong royong. Insya Allah bisa. Ya, alhamdulillah. Yang penting pendidikan tuh harus didahulukan ke sekolah. Ya. Ini Bu Guru kau belum waktu ini. Kenal gak dengan ini? Coba dibuka maskernya.
Masih kenal nggak ini? Ibu Tati, ya Allah. Bu, pripun, Bu? Gimana kabarnya, Bu? Ya Allah, Pak. Ya, alhamdulillah. Nggih, salam Bu buat keluarga. Nggih, keluarga yang di Karangjambu. Mbak Yuli. Nggih. Alhamdulillah. Ini ada kendala ini sound system belum masuk suara belum masuk sound system padahal sudah saya pakai Bluetooth ini. Oh, Jadi iya. Atau di suaranya masih ini, deket. Pak. Atau di live dulu, Pak. Atau langsung lagi, Pak. Apa? Coba di live dulu. Di live dulu, siapa tahu. Nanti kan bisa ya di. Ya, saya keluar dulu ya. Nggih, nggih. Betul. Ya. Bisa pakai. Apa sih kenal? Baru sama Juru. Oh, tribangun Anaknya. Apa lesi Anda ya? Amin perak lah. Orang kok gelap ini ya? Lampunya semua. Pak, nun sewu, Pak. Kita mulai. Sudah hadir Pak Rektor, sudah bergabung. Mas, di sini Mbak Selvi. Ya. Oke. Ya. Yeah. Baik, Bapak Ibu, kita mulai untuk acara kajian pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'utsu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Udah mau Bluetooth nggak masuk Bluetooth. Baik. Cari. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd.
sugeng sonten Bapak Ibu yang berada di wilayah Dermaji, Lumbir, dan sekitarnya. Dan sugeng dalu untuk kami yang ada di daerah Sorong, Jayapura, untuk waktu Indonesia Timur. Jadi kami sudah jam 6, ini sudah hampir maghrib. Yang saya hormati dan saya muliakan, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Dermaji, Bapak Taufik Hidayat, MPD, beserta seluruh pengurus. Yang saya hormati, Ketua dan seluruh pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Lumbir, yang insya Allah akan juga hadir pada kajian pada malam hari ini. Dan yang saya hormati dan saya muliakan juga Bapak Dr. Haji Rustam Haji MSI, yang juga adalah Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, atau dikenal dengan Uni Muda Sorong, di Papua Barat, yang insya Allah akan menjadi narasumber dalam kajian virtual Pimpinan Ranting Muhammadiyah Dermaji pada kesempatan kali ini. Serta Bapak Ibu seluruh hadirin yang tergabung dalam ruang Zoom, seluruh anggota dan simpatisan Muhammadiyah yang insya Allah sama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, pada kesempatan ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya Doni Sudibyo sebagai moderator dan sekaligus diminta oleh Pak Ketua PRM untuk menjadi host untuk kajian virtual pada sore atau malam hari ini untuk menyampaikan susunan acara yang akan berlangsung dengan durasi waktu insya Allah kurang lebih 120 menit panggih atau 2 jam ke depan insya Allah. Ya, untuk kajian virtual PRM Dermaji ini akan diawali dengan pembukaan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi. Selanjutnya akan ada prakata dari Sohibul Bait, yaitu Bapak Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Dermaji, dan selepas itu adalah acara inti, yaitu kajian yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Rustam Haji, dan dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya-jawab, kita sharing, berbagi pengalaman. Dan insya Allah, untuk kajian ini nanti akan diakhiri dengan doa. Insya Allah akan dibawakan oleh Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Lumbir, jika berkenan bergabung pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka kajian virtual pada sore hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafal basmalah. Memasuki acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ananda Selvi Agustina binti Dario. Ya, sebagai informasi bahwa Ananda Selvi yang telah tadi sampaikan bahwa Ananda siswa SMP Muhammadiyah Purwokerto yang juga merupakan siswa binaan dari PKU Muhammadiyah Purwokerto. Kepada Ananda Selvi dipersilakan. Apa di atas ini? Suaranya keluar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونحل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان وبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Jazakallah khairan kasiron ya Ananda Selvi Agustina yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kajian virtual sore hari ini kami juga di live-kan di streaming YouTube di channel Uni Muda Sorong. Jadi nanti jika ingin melihat ulang boleh lihat di channel kami di Uni Muda Sorong. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki acara berikutnya adalah prakata yang akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Dermaji. Kepada yang terhormat Bapak Taufik Hidayat MPD, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang penuh berkah, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi antara keluarga yang ada di Dermaji, Banyumas, Jawa Tengah dengan keluarga yang ada di Sorong, Papua. Mudah-mudahan silaturahmi kali ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, dengan sarana kemajuan ilmu teknologi komunikasi, kita bisa mempersingkat jarak dan kesempatan sehingga walaupun kita terpisah jauh antara Jawa dengan Papua, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi. Yang berikutnya, saya selaku pimpinan Ranting Dermaji mengucapkan banyak terima kasih atas semua kesempatan yang telah difasilitasi oleh Unimuha Sorong. Barangkali bisa bila saya salah ucap mohon dimaafkan. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ya. Ya, alhamdulillah kami muda Sorong. Kami difasilitasi untuk Zoom meeting ini. Ya, mudah-mudahan ini bukan untuk yang pertama. Fasilitas Zoom ini kita bisa melakukan kajian, bisa berbagi ilmu, terutama bagi kami yang masih baru di Muhammadiyah. Alhamdulillah untuk Mas Doni, kemudian Bapak Rustam Haji, kami mengundang juga ini keluarga sudah pada kumpul di sini dari keluarga Pak Rustam Haji, ada keluarga dari Mas Doni, ada
keluarga dari Mas Dwi Pamungkas juga. Mungkin kami sebenarnya hari ini mengundang banyak teman untuk bisa bergabung dengan Zoom meeting ini, tapi saya lihat di partisipan ini baru nyampe di angka 17 partisipan. Ada yang dari PRM Dermaji, ada yang dari pengurus cabang Muhammadiyah Lumbir, ada juga PRM lain di Lumbir, dari Tidora, dari Butulan, dari Kedung Gede. Insya Allah nanti mungkin menyusul bergabung, karena di kami itu intinya sinyal HP itu masih kurang stabil. Ya, Bapak dan Ibu sendiri pahami bahwa di daerah pegunungan untuk bisa stabil itu paling tidak harus dibantu dengan fasilitas Wi-Fi. Yang berikutnya, nanti kajian ini akan disampaikan oleh Bapak Rustam Haji selaku rektor dari Unimuha Sorong, yang alhamdulillah beliau asalnya dari Dermaji ya. Kalau misalnya ini menjadi kesempatan bernostalgia buat bapak-bapak yang ada di Sorong, alhamdulillah. Tapi kita ingin silaturahmi yang membawa manfaat. Terutama kami itu modal nekat di Dermaji mendirikan pimpinan ranting Muhammadiyah, karena kami tahu di Dermaji itu orang-orang yang Muhammadiyah katakanlah masih sangat sedikit, minoritas, tapi kami memberanikan diri dengan segala keterbatasan untuk ingin menjadi bagian daripada dinamika dan aktivitas dari Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan adanya fasilitas Zoom meeting, ada fasilitas kajian dari bapak-bapak yang sudah lama malang melintang di Muhammadiyah, insya Allah kami akan merasa punya teman, tidak merasa menjadi minoritas, tidak merasa sendiri. Kami bisa berbesar hati, katakanlah. Tidak berpikir mengenai jumlah, kuantiti, tapi kita berpikirnya walaupun sedikit, insya Allah kita bisa menunjukkan kualitas yang baik nanti yang akan membawa kemaslahatan buat semuanya, tidak hanya buat warga Muhammadiyah di Dermaji, tapi perkembangan Islam pada umumnya. Saya harap teman-teman nanti ikut kajian materi yang disampaikan oleh Pak Rustam Haji berkaitan dengan masalah kemuhammadiyahan. Mudah-mudahan ini menjadi sarana untuk kemantapan kita semua, berdakwah, beraktivitas di dalam gerakan amal sosial, pendidikan, dan keagamaan di bawah naungan bendera Muhammadiyah. Saya sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh manfaat yang besar dari silaturahmi sore ini. Selamat salam untuk semua yang ada di Papua, dan karena ini sudah sore, di sini sudah hujan, saya kira materi inti dari kajian segera untuk bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Pak Taufik atas penyampaiannya, dan secara pribadi dan kami juga seluruh keluarga yang ada di Papua akan terima kasih karena Bapak sudah ya berani untuk memulai hal yang baru, itu kami sangat salut sekali. Ya, alhamdulillah sudah tergabung juga keluarga dari Jayapura. Ini ada Mbak Yesi, Mbak Wahyu sudah bergabung juga, alhamdulillah. Dan ada juga Mbak Caryati, Ibu Fari ya, Bu Dr. Fari, Pungkas, Mbak Tribangun, dan juga ada pimpinan cabang Muhammadiyah Lumbir. Selamat bergabung di kajian virtual pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah kajian virtual yang langsung akan dibawakan oleh narasumber kita pada malam hari ini, yaitu dengan tema mengoptimalkan amal usaha Muhammadiyah.
yang tentunya amal usaha Muhammadiyah adalah ya sebuah gerakan yang nantinya bisa memperkuat gerakan-gerakan Muhammadiyah yang insya Allah adalah kita yang nantinya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan biodata secara singkat untuk biodata Pak Rustam Maji. Izin saya ada share screen. Ya, baik. Ya, sudah terlihat ya Pak Ketua? Ya, sudah muncul Pak? Oh sorry, belum. Ya, oh. Ya. Baik, nama lengkap Dr. Rustam Maji MSI, anak pertama dari 11 bersaudara dari pasangan Haji Harjo Sumarto dengan Ibu Hajah Samiyah. Namun beliau lahir di kota Pontianak pada 1 November 1956 dengan nama panggilan adalah Aji, ya mungkin lebih akrab, lebih dikenal dengan kata Mas Aji, ya. Dan beliau menghabiskan sambungkan Bluetooth Anda. Ya, beliau menghabiskan masa kecilnya di daerah Pontianak, namun untuk sekolah dasarnya diselesaikan di SD Al-Irsyad Purwokerto pada tahun 1969. Untuk SMP atau zaman dulu kala itu adalah sekolah teknik, diselesaikan di ST Negeri Sentani Jayapura pada tahun 1975. Karena saat itu beliau hijrah bersama kedua orang tuanya ke tanah Papua. Untuk sekolah menengah, beliau diselesaikan di STM Negeri Jayapura pada tahun 1979 dengan mengambil jurusan STM Bangunan. Ya. Dan di tahun 80-an, beliau berhijrah kembali ke Sambungkan Bluetooth Anda. Ya, Sorong ke Papua Barat, dan di Sorong beliau mampu menyelesaikan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi, yaitu di sarjana muda hingga ke jenjang sarjana, dan di Sorong beliau juga mulai meniti karirnya sebagai seorang guru ASN. Pada tahun 2004 beliau mulai merintis untuk merintis membangun sebuah kampus perguruan tinggi di Sorong, Papua Barat. Beliau menyelesaikan program Magister S2 di Universitas Satyagama Jakarta dengan program studi ilmu pemerintahan. Sedangkan gelar doktor yang beliau raih di Sultan Idris University of Malaysia pada tahun 2018. Banyak karya hebat yang telah beliau hasilkan, di antaranya adalah membangun sebuah perguruan tinggi, membangun sekolah-sekolah Muhammadiyah, dan juga membangun dan merubah peradaban di sebuah kampung, ya sebuah kampung warga asli Papua Muslim, yaitu di daerah Warmon Kokoda di Sorong, Papua Barat. Dan dari situlah Dr. Rustam Maji MSI dinobatkan sebagai tokoh nasional, yaitu tokoh perubahan oleh Republika pada tahun 2019. Dan saat ini beliau adalah seorang rektor di Uni Muda Sorong untuk periode 2020-2024. Ya, itulah sambungkan Bluetooth Anda. Itulah data singkat untuk Bapak Rustam Maji, dan selanjutnya langsung saja kami sapa Pak Rustam Maji untuk bisa memulai kajian virtual pada sore hari ini. Pada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati dan saya muliakan, saya banggakan semua, Ketua PRM, Pimpinan Ranting Muhammadiyah Dermaji, Mas Taufik Hidayat MPD, beserta seluruh warga yang ada di Dermaji dan seluruh saudara-saudara, baik yang ada di Papua, ada di Papua Barat, di Lumbir, ya, di Purwokerto, mungkin di tempat yang kita bersyukur kepada Allah dengan adanya COVID ini ternyata membuka mata kita, membuka peluang kita untuk kita bisa bersilaturahim pada hari ini yang sebelumnya silaturahim seperti ini menjadi sangat tidak biasa. Padahal aplikasi Zoom ya sudah ada. Hanya waktu itu tidak menuntut untuk bisa bersilaturahim seperti ini. Jadi ini kita harus syukuri sehingga dengan hasil silaturahim melalui Zoom ini kita bisa mendatangkan pakar-pakar, kita bisa mendatangkan ustadz-ustadz yang luar biasa memberikan ide-ide, gagasan, inspirasi kepada kita semua, ilmu-ilmu yang tumpah ruah pada kita semua. Kata kuncinya adalah setelah kita mendapatkan ide, gagasan, inspirasi itu, kata kuncinya adalah kita segera harus segera membumikannya, harus segera melaksanakannya, harus segera mengeksekusi. Ya. Jadi saya berbahagia sekali hari ini karena ya saya sebagai orang Dermaji ya, keturunan dari Dermaji. Nah, hari ini Mas Taufik Hidayat ini adalah sebagai orang yang pertama kali menjadi ketua pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Dermaji ini. Jadi sejak dunia ini ada, ini baru kali ini. Jadi ini saya anggap ini satu hal yang sangat luar biasa ya. Kita berkecil hati karena saudara kita begitu banyak. Di seluruh Indonesia ada Muhammadiyah. Lihat papannya di mana-mana ada Muhammadiyah, ada sekolah-sekolah, ada rumah sakit, ada panti asuhan dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini, saudara kita itu begitu banyak di Indonesia, di seluruh pelosok Indonesia. Bahkan sekarang sudah sampai di seluruh dunia. Karena para mahasiswa yang ambil program doktor di seluruh dunia, di negara-negara yang ada di dunia itu, mereka juga mendirikan pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di negara masing-masing. Jadi di Amerika ada, di Jerman ada, di Malaysia ada, Singapura ada, di hampir semua negara sekarang sudah ada Muhammadiyah. Jadi jangan berkecil hati bahwa kita ini sedikit, tidak apa-apa. Nah, saya memberikan apresiasi kepada saudara-saudara kita yang ada di Dermaji yang sudah mencoba memberanikan diri untuk mendirikan ranting. Demikian juga PCM Lumbir ya. Kalau ada Mas Rawut di PCM Lumbir itu saya berikan apresiasi sekaligus terima kasih karena sudah mendirikan sekaligus melantik pimpinan ranting Muhammadiyah Dermaji. Nah, Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah ini sebuah organisasi. Agamanya ya Islam.
Ya. Jadi sama-sama saudara-saudara kita yang lain yang Islam itu sama. Ya. Dari sisi nama, Muhammadiyah itu artinya pengikut Nabi Muhammad. Jadi apa yang diperintahkan, apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita mengikuti, itulah Muhammadiyah. Jadi siapa saja orang Islam yang mengikuti Nabi Muhammad, itu bahasa Arabnya itu dia Muhammadiyah. Walaupun dia tidak mengikuti organisasi Muhammadiyah. Jadi itu dari sisi bahasa. Muhammadiyah artinya pengikut Nabi Muhammad. Terus dari sisi organisasi, Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Nah, kebetulan organisasi Islam yang paling tua di Indonesia, ya. Bahkan lebih tua daripada saudara kita Nahdlatul Ulama. Jadi Muhammadiyah itu selalu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ki Haji Ahmad Dahlan dalam pendirian organisasi Muhammadiyah, beliau mengacu pada sebuah ayat di dalam surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair faya'muruna bil ma'ruf fayanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Adakanlah di antara kalian sekelompok. Nah, sekelompok itu artinya 2 orang atau lebih. Kalau bahasa agamanya, adakanlah berjamaah. Jadi perintah berjamaah. Kalau bahasa modernnya, ya bahasa manajemennya adalah adakanlah berorganisasi. Jadi kita diperintah berorganisasi. Karena perintah ini berada di dalam Al-Quran, maka organisasi bagi seorang Muslim itu wajib. Karena dengan organisasi, maka kita akan menghasilkan karya-karya yang besar. Ya, ini ada surat Al-Imran, dan hendaklah antara kamu sekolah baru kebaikan. Ya, jadi ada setelah kita berorganisasi, kita menyuruh kepada kebaikan. Ya, menyuruh kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, dan mencegah yang mungkar. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, ini. Ayat ini sifatnya umum, dan ayat ini punya filosofi. Kita mau hebat, kalau kita mau beruntung, kalau kita mau jaya, kalau kita mau maju, ada 3 syaratnya. Ya. Menurut surat Ali Imran 104. Yang pertama, kita punya jamaah harus kuat, harus solid, ya, harus rukun, harus ikhlas, pokoknya harus bagus. Nah, setelah organisasinya bagus, yang berikutnya adalah organisasi itu, orang-orang yang ada di dalam organisasi, jadi organisasi itu senantiasa mengajak kebaikan, senantiasa menebar kebaikan. Nanti mungkin akan membuat TK Aisyah di Dermaji itu dalam rangka menyeru kebajikan, dalam rangka menebar kebaikan. Ya, mungkin nanti juga bisa membuat SMP di Dermaji. Ya, itu sangat memungkinkan karena itu adalah syarat untuk organisasi, termasuk orang-orang yang berada di dalam organisasi itu beruntung, maju, hebat, ya, dan berkemajuan, ya, unggul. Kita harus menebar kebaikan. Dengan apa? Dengan membuat kajian-kajian seperti ini, dengan membuat silaturahim, dengan membuat amal-amal usaha. Ya. Amal usaha itu ada TK, ada SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi.
Dan yang ketiga, ya, persyaratan untuk menjadi organisasi itu hebat, termasuk orang-orang di dalamnya, itu perintahnya adalah supaya kita mencegah kemungkaran. Dan janji Allah mereka-mereka, kalau kita sudah penuhi semua itu, adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang hebat, orang-orang yang unggul, ya. Nah, kata kuncinya ya, kata kuncinya tentu sebagaimana yang sudah dilakukan di Dermaji, sudah membuat ya, sudah memulai. Orang yang mau berhasil itu pertama harus dia berani untuk memulai. Itu sudah berhasil ya. Nah, setelah itu tadi Ketua Ranting bilang mudah-mudahan silaturahim ini membawa manfaat. Ya. Kalau saya harus pastikan silaturahim ini membawa manfaat. Ya, pastikan ini. Jadi pastikan silaturahim ini membawa manfaat. Teman-teman ya yang ada di Dermaji, nah ini ada tulisan saya ini. Keterbatasan fasilitas, ya, umpama Dermaji sekarang masih terbatas fasilitas, masih saudaranya masih kurang, ya. Itu adalah training dari Allah. Itu adalah semacam pelatihan dari Allah agar kita mendapatkan semangat. Jadi justru harus semangat, semakin gigih, pantang menyerah, kita semakin optimis, ya. Yang semua itu Allah berikan itu tidak ada batasnya dan akan menjadi modal terbaik untuk meraih sebuah keberhasilan. Jadi nanti di Dermaji itu, nah sekarang kelihatannya seperti ini baru beberapa orang, ya beberapa orang kelihatannya tidak kuat. Ya kami di Sorong juga begitu. Dulu perguruan tinggi tahun 2002 kami rapat itu juga petani-petani yang ikut rapat. Kalau dihitung-hitung kayaknya nggak masuk di akal. Kok petani-petani habis pulang dari ladang kok diajak rapat untuk mendirikan perguruan tinggi, ya. Nah, namun kita sudah memulainya dan Allah itu akan menghargai orang-orang yang sudah memulai, ya. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali cerita termasuk yang sudah saya lakukan, ya. Ada satu desa yang warga Muhammadiyahnya hanya 2 rumah saja, ternyata bisa mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Ya, sekarang Madrasah Ibtidaiyah itu adalah pilihan, ya, menjadi pilihan bagi anak-anak untuk masuk di situ. Ya, jadi jangan berpikir kalau sedikit ini nggak ada siswanya. Berbuatlah yang terbaik, nanti orang-orang itu, orang punya anak akan dimasukkan di sekolah kita. Bahkan ada juga yang kami dirikan, itu warga Muhammadiyahnya kira-kira ada 5 rumah, ya, ada 5 rumah dan, ternyata ini perguruan Muhammadiyah, ini kantor Muhammadiyah yang di kiri atas ini kantor Muhammadiyah Sorong, ini perguruan Muhammadiyah. Ini awalnya juga tidak ada, ya, awalnya tidak ada. Ada juga yang sekolah yang di desa itu hanya 3 rumah warga Muhammadiyah, ya. Tetapi tetap gigih untuk mendirikan, bahkan sekarang muridnya begitu banyak, kalau tidak dibatasi, maunya semua satu desa itu anak-anak maunya masuk di SD Muhammadiyah. Sampai SD Impresnya, SD negerinya tidak ada muridnya waktu itu. Maka kepala desa membaginya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Muhammadiyah ini termasuk kelompok tengah, ya. Jadi kita tidak boleh memusuhi saudara kita, ya. Saudara kita yang kebetulan organisasinya lain, dia di NU itu juga saudara kita karena mereka Islam, ya. Muhammadiyah mau bersaudara dengan semua, termasuk
dengan orang-orang Kristen. Kami punya kampus juga mayoritas anak-anak Kristen ya. Nah, mana kampus kita itu rata-rata mayoritas anak-anak Kristen. Nah ini anak-anak ini di kampus ini mayoritas anak-anak Kristen ya. Nah ini lebih banyak Kristen, lebih banyak anak Papua daripada yang Islam. Ini artinya apa? Nah, kita harus baik, harus kita bersaudara, harus kita berbuat baik kepada sesama. Apalagi dengan orang Islam, dengan orang Kristen juga kita harus berbuat baik. Nah, dan alhamdulillah, nah dengan kita berbuat baik kepada anak-anak Kristen, anak-anak Papua, ya, Uni Muda, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, tahun 2020, ya, mahasiswa barunya itu, mahasiswa yang baru itu tercatat itu 2.300 lebih. Nah, itu yang terbanyak di seluruh Papua dan Papua Barat untuk mahasiswa barunya. Nah, ini terbukti karena kita betul-betul melayani saudara kita asli Papua. Kita baik ya dengan mereka, ada saling penguatan, kita tidak membedakan, ada kasih sayang. Nah, nanti di Dermaji juga seperti itu. Karena mungkin tidak ada orang Papua ya, kalau saudara kita yang Muslim, dia belum masuk di Muhammadiyah, ya tetap kita berbuat baik kepada mereka. Nanti saatnya kita kalau mau mendirikan TK, SD, SMP, bahkan mungkin perguruan tinggi, nah kita juga ngajak mereka semua untuk apa? Untuk beramal melalui Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya Muhammadiyah ini bagaikan ladang yang sangat subur untuk kita menanam ya. Jadi bagikan kalau ladang ini sangat subur untuk kita menanam. Menanam melalui apa? Melalui amalan-amalan kita ya. Dan jangan khawatir. Nanti nah ini lihat, ini yang sebelah kiri awalnya kampungnya orang Papua ini kondisinya seperti ini rumahnya. Nah, sekarang kami sudah usahakan untuk membangun masjidnya, membangun sekolahnya, bahkan ada 47 rumah yang sudah permanen. Dan warga Muslim ini, Papua ini ternyata setelah kami tanya, mereka tidak punya tanah. Dan alhamdulillah kami bisa memberi tanah kepada mereka luasnya 2 hektar. Nah, jadi pokoknya kita menebar kebaikan kepada siapa saja ya. Muhammadiyah itu berteman dengan siapa saja kecuali setan. Setan saja yang kita tidak mau berteman. Kalau dengan yang lain-lain, nah itu tentunya kita harus berteman, harus baik ya. Nah, apa keuntungan kita berorganisasi? Nah, kalau kita sholat sendiri saja, itu kan kebaikannya hanya mendapat 1. Tetapi kalau di belakang ada yang mengikutinya, itu menjadi berjamaah, menjadi 27. Demikian juga berorganisasi. Berorganisasi akan menghasilkan karya-karya yang besar. Ya, tidak ada karya yang besar dikerjakan sendiri, tidak ada. Mesti dikerjakan secara berjamaah dengan syarat tentu jamaahnya yang bagus. Jadi di Dermaji nanti organisasinya bagus. Setelah organisasinya bagus nanti akan menghasilkan karya-karya yang besar. Ya. Yang pertama tentu ini sudah tercatat ya 1 Januari sudah diadakan kajian ini. Nah, pengajian ini juga sebagai amal usaha. Ya. Nanti dengan pengajian-pengajian, dengan kumpul-kumpul, musyawarah nanti akan menghasilkan ide-ide, gagasan, ya. Mungkin mau mendirikan
TK Asia, mungkin mau mendirikan SD Muhammadiyah, bahkan SMA di Dermaji saya lihat kan belum ada SMA. Itu sangat memungkinkan karena kami di sebuah pulau yang kecil, ya penduduknya sedikit saja, kami bisa mendirikan SMP dan SMA di sebuah pulau, ya pulau ya, di sebuah pulau yang kecil. Kalau Dermaji termasuk besar dan penduduknya banyak. Kalau kami di Pulau Arar itu penduduknya tidak banyak, karena kalau pemilu itu ratusan. Nah, bayangkan kalau 400 itu berarti berapa rumah. Nah, itu kami saja bisa mendirikan SMP dan SMA Uni Muda di situ. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita. Nah, ini Pak Rawut ini sudah sampai ke SMP Uni Muda Sorong ini, di sebuah pulau ini. Ya, ini di sebuah pulau, ya. Pulau yang sangat indah. Nah, ini Pak Rawut sudah sampai ke situ. Waktu itu sudah saya ajak jalan-jalan ke sebuah pulau. Nah, di sini ada SMP. Dan SMA-nya sempat foto enggak waktu itu. Ada juga SMA-nya. Jadi, nah, nanti ya, jadi tidak ada sesuatu yang mustahil ya, apalagi setelah organisasi berdiri, orang-orangnya ikhlas ya. Dan jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang berorganisasi Muhammadiyah, aktif di Muhammadiyah langsung keleleran, itu enggak ada. Oh, itu si Ahmad gara-gara ikut Muhammadiyah jadi dia keleleran sekarang, makan pun susah. Oh, tidak ada. Yang ada adalah justru dengan kita berorganisasi, kita beramal, kita menjadi seorang aktivis, kita akan dimuliakan oleh Allah. Ini sesuai dengan janji Allah di dalam surat Muhammad ayat 7 ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Sesungguhnya orang-orang yang menolong agama Allah, ya, Allah nanti pasti akan menolongnya. Dan Allah akan meneguhkan kedudukannya. Jadi kedudukan kita akan diteguhkan. Jadi jangan khawatir. Ya, seorang aktivis itu enggak usah khawatir kalau kita aktif dalam kebaikan-kebaikan, kita dalam rangka menolong agama Allah, itu artinya berbuat kebaikan-kebaikan ya. Allah tidak turun sendiri melalui perantara kita. Berarti kita sudah menolong agama Allah, itu jangan khawatir, Allah pasti akan menolong kita dengan pertolongan yang berlipat-lipat ganda, bahkan yang tidak sebagaimana yang kita bayangkan. Nah, ini ada SMA juga ini, ada SMA. Nah, yang sebelah kiri atas ini 1, 2, 3, 4, 8 anak lulusan SMA Uni Muda di sebuah pulau. Ini waktu itu mereka ini upacara 17 Agustus di atas perahu. Nah, ternyata ini yang 8 ini 1 tahun ini 1 tahun 8 anak ini, 1 kelas ini menjadi lulus menjadi calon tentara TNI Angkatan Darat dan pendidikannya di Bandung. Ini kalau nggak salah masih pendidikan di Bandung, ya. Jadi awalnya pulau itu tidak ada apa-apanya, hanya lulus SD. Anak-anak setelah SD tidak melanjutkan karena jauh. Saya dan teman-teman sering ke situ mengantarkan hewan kurban. Saya pikir ini tidak ada cara lain. Kita harus mendirikan sekolah di situ. Alhamdulillah kita dirikan SMP, mereka sudah mulai SMP. Setelah SMP ternyata masih terlalu kecil. Anaknya masih terlalu kecil, langsung kita dirikan SMA. Setelah didirikan SMA, maka setelah lulus SMA, sekarang ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi ustadz, ada yang macam-macam ya, macam-macam. Nah, ini ada di bawah ini mereka sedang senam, sedang olahraga. Ini olahraganya di pinggir pantai yang indah. Jadi nanti
saudara kita dari Dermaji, kalau ke Sorong nanti saya ajak ke pantai itu. Ya. Jadi jangan khawatir. Nah, untuk kita beramal melalui organisasi Muhammadiyah. Ya, nanti kalau kita sudah memulainya, nah, Allah akan menunjukkan keajaiban. Dan keajaiban itu tidak diperoleh bagi orang yang tidak memulainya. Ya, jadi sekarang mungkin kalau kita berpikir di Dermaji bikin SMA Muhammadiyah, ya mungkin ini satu hal yang aneh ya. Bagi saya lihat dari sini tidak aneh. Karena di situ lulusan SMP banyak. Tidak tahu SMP sudah ada belum di situ. Nah, lulusan SMP banyak. Nah, harus SMA harus jauh-jauh. Nah, itu sangat tidak aneh. Ya. Nah, mungkin itulah yang saya sampaikan. Nanti saya lebih senang kalau ada pertanyaan ya, pertanyaan, apalagi ada masukan-masukan, silakan ya. Nah, kalau ada pertanyaan lebih bagus lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mas Doni lanjut dulu sebentar ya, saya sholat sebentar ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, itulah tadi kajian virtual. Jadi kajian kami memang lebih kepada konsep-konsep yang sudah diaplikasikan. Itu kami lebih senang kepada sharing. Jadi kami menyampaikan apa yang telah kami punya. Jadi bukan hanya sebatas story-story, tapi kami mencoba untuk kita berbagi, kita sharing apa yang telah boleh kami lakukan di sini, dan insya Allah ke depannya kita bisa berkembang ya, karena tadi disampaikan juga bahwa Muhammadiyah itu besar ya, dan kita tidak sendiri, kita bersama-sama. Ya, baik Bapak Ibu, sambil menunggu beliau sholat, kami persilakan kepada pimpinan cabang Lumbir ya, sudah bergabung ya, mungkin bisa menyampaikan mungkin bisa kata-kata yang bisa di-sharing ke kami ya. Alhamdulillah sudah bergabung ada 29 partisipan. Ini sudah semakin banyak ya. Ini mohon maaf nih yang namanya Vivo kemudian PC kami tidak bisa mengenalnya ya. Mohon bisa diganti namanya ya. Monggo Pak yang dari pimpinan cabang Lumbir. Oh, Pak Rawut sampun rawuh. Nih. Scoring ada 2 ya Pak di situ Pak ya yang join Pak. Tunggu Pak ya, saya mute dari sini. Saya carikan di sini. Vivo dengan kan. Ya. Monggo Pak, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk yang Vivo dikecilkan volumenya Pak. Yang Vivo 2007. Sudah? Nggih, Bun. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Bari nasta'inu ala umuri dunya wa din. Syada la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Rektor Uni Muda, Bapak Dr. Rustam Haji yang terhormat, sama rekan-rekan dari Uni Muda yang terhormat, yang saya hormati, dan rekan-rekan dari pimpinan ranting, pertama ranting Dermaji yang saya hormati, juga pimpinan ranting secabang Lumbir yang mengikuti kajian
sore hari ini yang saya hormati dan yang berbahagia, ibu-ibu yang saya hormati pula. Pertama, mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa berumah wajah, bisa mengikuti kajian dari Bapak Dr. Rustam Haji, yaitu Bapak Rektor Uni Muda di Sorong. Alhamdulillah beliau asli dari Dermaji. Ini pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sore hari ini kita bisa dipertemukannya. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Pimpinan cabang Muhammadiyah Rumbir mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rustam Haji atas fasilitas semuanya yang diberikan, terutama sore hari ini. Kami bisa mengikuti kajian dari Bapak. Mudah-mudahan ini suatu semacam untuk memberi semangat dari kami pimpinan cabang dan khususnya pimpinan ranting Dermaji. Insya Allah mudah-mudahan saudara-saudara kita ranting-ranting Dermaji terutama dan ranting yang lain bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Rustam Haji ini, dan saya yakin ketika bisa mengambil dan bisa melakukannya, insya Allah tidak ada kata mustahil kata beliau, yaitu kita bisa dan bisa maju. Insya Allah. Yang selanjutnya kami pimpinan cabang Muhammadiyah Rumbir tadi disampaikan oleh Pak Rustam Haji bahwa hendaklah ada segolongan umat kuntum khairul umat ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Nah ini. Hendaklah ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, yaitu untuk berbuat baik. Di antaranya salah satunya yaitu dari Desa Dermaji yang sudah alhamdulillah mendirikan ranting baru di antara dari beberapa ranting di cabang Rumbir. Saya sangat yakin dan percaya dengan Dermaji, yaitu karena yang pertama sudah dari sumber daya manusianya sudah meyakinkan. Lebih-lebih di sini ada Bapak Dr. Rustam Haji. Insya Allah bisa menjadi spirit, bisa menjadi panutan, sehingga nanti Dermaji akan benar-benar bisa sebagai barometer dari cabang yang lainnya. Mengingat jadi cabang Rumbir, yaitu bukan berarti kami pesimis, tapi insya Allah dengan adanya Pak Rustam Haji, Pak Taufik, insya Allah nanti akan menyemangati kami dan Dermaji akan maju. Selanjutnya Bapak Dr. Rustam Haji, kami meskipun Bapak berada di Sorong ataupun di Papua, tidak ada istilah jauh, manakala seperti ini kita sering dilakukan. Untuk itu kami juga mohon mengharap dari Pak Rustam Haji untuk masih menyematkan diri untuk mengisi setidaknya nanti ketika diminta dari ranting Dermaji untuk mencarikan mubalek untuk mengisi kajian-kajian semacam ini, itu bisa terlaksana. Demikian juga kami ini sekedar memberitahu, bukan melaporkan. Cabang juga sedang membangun, di antaranya rumah kita yaitu gedung dakwah, itu juga kita upayakan. Plus juga di antaranya sekolahan yang tadi disinggung, alhamdulillah cabang Muhammadiyah sudah menyediakan 1 hektar tanah. Insya Allah manakala itu bisa kita sama-sama lihat karena Allah, insya Allah bisa terwujud. Sebagaimana yang tadi spirit dari Pak Rustam Haji bahwa Lumbir ada sekolahan ataupun lulusan-lulusan dari SMP, yaitu daripada lari ke Karangpucung ataupun ke Pamon, nah seyogianya alangkah indahnya manakala cabang Muhammadiyah Lumbir ataupun ranting Dermaji bisa mewujudkan SMK ataupun SMK. Insya Allah saja. Mudah-mudahan ini
kata sanggup ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak terus Tamaji yang saya hormati, pimpinan cabang juga akan bertanya satu saja pertanyaan. Mengingat di Sorong ataupun di Papua itu mayoritas Katolik ataupun Kristen. Dan terus bagaimana sepak terjang Muhammadiyah di sana sehingga bisa berkembang tambah banyak. Nah, terus saya juga menanyakan sholatnya saudara-saudara kita yang di Papua Sorong sana, apakah sudah sesuai dengan Muhammadiyah sendiri, yaitu yang sesuai dengan aturan dari Rasul kita, atau masih macam di Lumbir juga. Nah, mohon jawaban ataupun sekiranya itu sama, berarti syukur alhamdulillah memang benar-benar Muhammadiyah bisa membawa ajaran sesuai dengan Rasulullah. Manakala belum, mohon ini ditegakkan di sana, insya Allah nanti Dermaji akan mengikuti dan Lumbir pun juga akan mengikuti. Saya kira itu saja, kurang bijaksana manakala pimpinan cabang teruskan. Yang terakhir ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Bapak Rektor Tamaji, yaitu untuk mengemban amanah yang sangat berat itu, karena di sana di daerah yang sangat jauh, juga di daerah non Muslim. Mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah, diberi kekuatan, dirahmati Allah, yang bisa untuk beramal soleh. Gitu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung aja ini. Oh ya, silakan Pak. Bagus sekali Pak Ketua PCM Lumbir ya. Jadi di dalam surat Ali Imran 104 itu ya, syarat mau hebat, mau maju, mau unggul, mau yang terbaik, itu hanya 3 yang tadi saya sampaikan. Syaratnya adalah organisasinya baik, organisasinya solid, jamaahnya solid. Yang kedua, senantiasa kita di dalam jamaah itu menebar kebaikan. Dan yang ketiga, mencegah kemungkaran. Nah, Pak Ketua PCM, yang menarik sekali ternyata ya, tidak ada syarat yang lain. Tidak ada syarat harus di Jakarta umpamanya, nggak ada. Atau harus di Purwokerto, tidak ada. Artinya Allah memberikan peluang yang sama, memberikan kesempatan tempat yang ada di dunia ini untuk maju. Dermaji bisa maju. Ini bukan transmigrasi. Tetapi kami yakin dan di atas yakin ada keimanan atas ayat ini, janji Allah. Ya, satu dengan yang lain. Tidak mau hebat, mau beruntung, terus orang Amerika kan tidak ada. Artinya orang Jawa punya peluang untuk maju, orang Lumbir punya peluang untuk maju, orang Dermaji juga diberi kesempatan untuk maju. Tidak sekali. Jadi jangan sekali-sekali, ini saya orang bisa maju. Oh tidak, Allah sudah memberikan peluang yang sama. Tidak ada juga di situ ya, tidak, kalau mau beruntung, kalau mau maju, harus negeri. Tidak ada. Pak Ketua cabang, kami perguruan tinggi kami ya berada di tempat yang jauh dari kota, paling ujung, tetapi mahasiswa barunya paling banyak. Untuk tahun ini mahasiswa barunya 100 lebih. Paling banyak di 2 provinsi, bahkan mengalahkan negeri. Nah, kan tidak ada syarat terus negeri supaya maju, tidak ada. Termasuk kalau mau maju harus banyak uang, tidak ada juga. Nah, kalau seperti itu, di manakah kita bisa mengeluh? Kan nggak ada tempat bisa mengeluh. Karena Allah sudah berikan kesempatan, peluang yang sama
dari berbagai sisi, ya. Jadi tidak ada alasan lagi. Nah, tadi sudah disampaikan tadi kita bisa, ya kita memang bisa. Apalagi pada era modern, era komunikasi dengan virtual, era teknologi yang begitu hebat, semua bisa. Yang penting mau, asal mau. Kalau tidak bisa itu karena tidak mau, bukan tidak bisa, karena dia tidak mau melakukan. Nah, Pak Ketua PCM, ya, kami ya berada di daerah yang mayoritas Kristen. Mahasiswa kami juga mayoritas Kristen. Tetapi saya tidak pernah mengatakan ini suatu tempat yang menyusahkan, satu tempat yang berat. Nah, saya tidak mengatakan itu. Karena kalau kita mengatakan ini suatu tempat yang berat, setelah itu maka memang kita ini sudah diberi beban atas pernyataan kita. Jadi kita harus katakan ini tempat yang menarik. Jadi tempat tercatat tinggi Muhammadiyah di Indonesia yang perkembangannya tercepat di Indonesia. Ya, di Indonesia ini, ya, bukan yang tercepat itu bukan di Purwokerto, bukan di Jogja, bukan di Malang, ya. Nah, bagaimana caranya? Ini yang nomor 2 ini adalah Bupati Sorong. Pak Bupati Dr. Stefanus Malak ini yang pakai baju HW. Di tempat lain, wah, HW susah ini, nanti nggak diizinkan dan banyak. Nah, kalau kita baik dengan Pak Bupati, undang saja untuk membuka acara HW, dan saya langsung kasih pakaian HW, saya pakaikan di mobilnya. Nah, beliau dengan senang hati. Nah, ini beliau pakai HW. Kalau sudah begini, kira-kira bupatinya pakai HW, kira-kira siapa yang mau nolak? Kan tidak ada, ya. Nah, jadi, bisa di kami sini mayoritas Kristen, dan kami menjadi perguruan tinggi yang pertama bisa mendapatkan APBD dari Kabupaten Sorong maupun provinsi. Yang pertama, bukan perguruan tinggi Kristen, bukan perguruan tinggi yang dikelola oleh orang Papua. Karena apa? Memang tadi janji Allah, tidak ada perbedaan antara agama, antara suku, antara tempat. Tidak ada. Allah sudah berikan peluang yang sama. Dan ini harus kita yakini sekaligus kita imani. Setelah kita harus kita bumikan, segera kita harus bumikan. Segera kita action, kita melakukan. Apa yang terjadi? Nah, ternyata Allah memberikan keajaiban-keajaiban. Saya sampaikan lagi, jadi perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia yang perkembangannya tercepat, itu bukan ada di Jawa, bukan ada di Sumatera, bukan ada di Sulawesi, tetapi ada di Sorong. Nah, karena apa? Memang Allah tidak membedakan suatu tempat dengan tempat yang lain, tidak membedakan suku dengan yang lain. Bahkan perguruan tinggi negeri pun kalah di Sorong ini. Mahasiswa perguruan tinggi IAIN negeri, agama Islam negeri, mahasiswa barunya sekitar 200 sekian, kami 2000 sekian. Nah, bagaimana sepak terjang yang mayoritas ini? Semua bupati, gubernur, semua pejabat harus dibuat baik. Harus diambil hatinya. Nah, ustadz-ustadz ini ada yang jarang sekali mengemukakan. Padahal Rasulullah itu, ya, orang yang sangat cerdas mengambil hati orang. Nah, bayangkan, dari agama Kristen bisa jadi Islam, Yahudi bisa jadi Islam, berarti beliau kan sangat cerdas mengambil hati orang. Nah, kita juga harus pandai, harus cerdas mengambil hati. Jadi bupati
Bupati, Pak Bupati alhamdulillah sangat baik dengan saya. Gubernur sangat baik dengan saya. Ya. Nah, kalau saya undang ke kampus, beliau akan datang dengan senang hati. Ya. Insya Allah nanti tanggal 26 kami akan wisuda. Nanti wisuda itu nanti ada tamu yang datang disambut oleh gamelan Jawa yang dimainkan oleh orang Papua. Nah, ini kan pertama kali nanti ini orang Papua main gamelan Jawa. Mungkin orang Jawa sendiri tidak bisa main gamelan Jawa. Ini orang Papua malah bisa. Jadi bagaimana kita bisa maju di tempat yang mayoritas? Semua pejabat harus kita anggap itu sebagai pejabat yang terbaik. Nah, ini ada wakil gubernur, ada termasuk ada bupati, ya, ada bupati, ada duta besar di Kolombo, ya, ada yang dari luar negeri, ada panglima, macam-macam ya, dari Amerika, dari Singapura, dan yang di atas Pak Bupati, ya. Itu harus kita silaturahim yang baik. Nah, kita harus melakukan silaturahim yang baik. Setelah itu ya memang rezeki-rezeki itu nanti akan datang dengan tidak disangka-sangka, ya. Jadi semua harus kita anggap baik. Nah, Pak Ketua PCM, saya sekedar informasi bahwa tahun 2021 ada tes, ya, tes calon pegawai negeri di Kabupaten Sorong, nanti tempatnya di kampus Unimuda Sorong. Ya. Dan itu pakai komputer Unimuda, tetapi dananya hasil dari sewa, ya. Nah, nanti Pemdanya menyewa kami, menyewa komputer sehingga para peserta tes itu nanti tes di kampus Unimuda Sorong, ya. Jadi semua harus kita baik, tidak boleh ada negatif thinking. Malah kayak lurahnya kurang apik, nggak boleh. Semua harus dianggap yang terbaik. Sekarang lurahnya siapa? Lurah itu adalah lurah yang terbaik. Sekarang camatnya siapa? Camat itu adalah camat yang terbaik. Tidak boleh ada pemikiran-pemikiran negatif. Tidak boleh. Kalau kita sudah berpikir bahwa kayak lurah pancen angel, nah berikutnya kita langsung membuktikan bahwa lurahnya angel betul. Nah, kita tidak akan membuktikan yang positif, tetapi kita membuktikan yang negatif, sehingga hasilnya pun negatif. Pertanyaan, bagaimana sholatnya sesuai dengan tarji atau belum? Ya, insya Allah kalau di kampus sudah sesuai dengan tarji, di PDM sudah sesuai dengan tarji, kalau yang masih agak jauh-jauh berproses, masih proses yang jauh ya, yang ranting-ranting itu, tapi sudah 90%, 90% warga Muhammadiyah sudah melakukan sholat sesuai dengan tarji. Tapi saya harus mengatakan bahwa kita ini masuk kelompok tengah, ya, kelompok tengah yang moderat. Kita Muhammadiyah itu moderat, kita harus baik dengan semuanya, tidak boleh bermusuhan. Nah, jadi itulah yang saya sampaikan Pak Ketua PCM. Jadi jangan berkecil hati. Allah tidak membedakan. Allah memberikan peluang yang sama, ya. Tidak ada di situ syaratnya kalau mau maju harus di Jakarta, enggak ada. Bir bisa maju, Sorong bisa maju, dan kami sudah buktikan. Ternyata di Sorong itu ada 2 perguruan tinggi Muhammadiyah. Yang satu Universitas Muhammadiyah Sorong berada di kota Sorong. Kami, Universitas Muhammadiyah Sorong itu berdiri tahun 82, kami berdiri baru tahun 2004. Ya. Namun insya Allah kami sekarang jurusannya lebih banyak. Di sana 14, kami 22 jurusan. Di sana 14. Insya Allah sebentar lagi akan turun 5 jurusan lagi, sehingga akan menjadi 27 jurusan. Ya. Dosen-dosen ini hampir tiap hari datang dari mana-mana. Dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Jawa, dan sebagainya. Ya. Jadi kita jangan berkecil hati.
Jangan kita mengeluh. Nah, mengeluh ini satu penyakit ini. Penyakit yang sangat besar. Padahal Allah tidak memberikan peluang untuk kita mengeluh. Karena sudah diberi kesempatan yang sama untuk maju. Diberi kesempatan yang sama. Tidak ada yang maju itu hanya kalau maju harus punya uang banyak. Oh, ternyata tidak. Kalau dipikir negeri kan uangnya banyak sekali ya. Tetapi ternyata yang negeri itu dapat mahasiswanya 200 lebih. Pak Ketua PCM, di Sorong juga ada Universitas Kristen Papua. Coba namanya itu. Universitas Kristen Papua. Namanya itu kan betul-betul jadi ikon itu namanya itu. Jadi brand yang luar biasa. Sudah Kristen Papua lagi. Ternyata anak-anak Papua yang Kristen lebih senang masuk di Uni Muda Sorong. Nah, ini dengan cara bagaimana? Kita harus mengambil hati mereka. Kita harus baik dengan mereka. Kita tidak membedakan mereka. Ada kasih sayang, ada kebersamaan, ya. Ada sentuhan-sentuhan hati. Alhamdulillah, termasuk Bupati Sorong itu lebih senang memberikan bantuan kepada kami daripada kepada perguruan tinggi yang dikelola oleh orang Papua sendiri atau yang Kristen. Nah, karena apa? Kita menjaga amanah. Ya. Ternyata saudara-saudaranya Pak Bupati banyak yang kuliah di kami. Nah, makanya saya ini Pak Ketua PCM, kalau ada leadership training, latihan-latihan bagi pimpinan-pimpinan perguruan tinggi yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia ini. Biasanya 1 tahun 2 kali di Jogja. Ya. Saya ini satu-satunya narasumber yang berada dari luar Jawa. Dari luar Jawa. Saya dianggap ekstrim karena dari daerah yang dianggap begitu sulit, ternyata kami menjadi berkembang dengan pesatnya, bahkan menjadi yang terpesat, ya, yang tercepat. Bukan di Jogja, bukan di Solo, bukan di Jakarta, tetapi ada di Sorong. Sorongnya Sorong bukan kota lagi, Sorongnya Sorong yang masuk ke dalam, ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi Pak Ketua PCM, ya. Tidak ada yang tidak bisa kecuali kalau tidak mau. Kalau mau pasti bisa. Kalau kita sudah melangkah ya tentukan. Goal itu cita-cita terus kita tentukan terlebih dahulu. Tentukan goal yang indah-indah, jangan setengah-setengah. Biasanya kan ada nasihat, jangan cita-cita terlalu tinggi nanti jatuh. Oh jangan, justru harus tinggi karena tidak bayar, tidak ada pajaknya. Kita cita-cita harus tinggi. Nah, setelah bercita-cita tinggi, yang penting adalah kita segera melangkah dengan pasti menuju cita-cita itu. Nanti di tengah perjalanan kita akan mendapatkan keajaiban-keajaiban, ya. Dan keajaiban ini tentu hanya diberikan kepada kita yang melakukannya dan tidak diberikan pada orang yang tidak melakukannya. Ya. Jadi ya tetap semangat. Lumbir bisa menjadi yang terbaik di Kabupaten Banyumas, bahkan di Jawa Tengah, bahkan di Indonesia. Kami sudah buktikan perguruan tinggi kami menjadi yang paling cepat perkembangannya dari perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia. Nah, dan untuk tahun ini Pak Ketua PCM, kami ya berdasarkan penilaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kami menjadi perguruan tinggi terbaik di Provinsi Papua Barat, negeri dan swasta. Jadi ada beberapa perguruan tinggi negeri di bawah kami. Nanti Mas Doni bisa share itu yang terakhir itu ensiklopedi 2020 itu ya. Nah, itu dulu Pak Ketua PCM ya. Ya, baik Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Mungkin dari Dermaji, silakan. Atau dari ini ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk suara saya? Siap, masuk Pak. Ini tadi ada hambatan sinyal di sini, jadi karena hujan biasa ada gangguan. Tapi secara keseluruhan kami bisa mengikuti, alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Bapak Dokter tadi. Yang menjadi garis besar kami bahwa
saat ini kami kecil, tapi kan punya peluang untuk jadi besar. Itu yang insya Allah nanti akan menjadi etos kerja kami. Apa yang disampaikan Pak Rustam Majid tadi, ya betul, kami di Dermaji itu harus moderat. Kami berada di lingkungan yang sebagian besar adalah saudara-saudara kami yang Nahdien katakanlah, dan keberadaan kami juga mungkin untuk dalam 1 bulan 2 bulan ini menjadi sesuatu yang mengagetkan buat para tokoh agama di Dermaji. Tapi kami bismillah, kami niatnya seperti Pak Rustam Majid tadi lah, amar ma'ruf nahi mungkar, yang mengajak kepada hal yang baik, kepada hal yang benar. Mudah-mudahan ya kami diberi jalan keteguhan hati agar semuanya bisa potensi dan masalah yang ada di Dermaji yang kaitannya dengan kemuhammadiyahan. Pertama itu adalah masalah pendidikan anak-anak kami yang alhamdulillah selama ini kita dibantu oleh PKU Muhammadiyah, oleh lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah di sekitar Lumbir. Dari Dermaji itu yang sekolah di SMP Muhammadiyah Karangpucung, kami juga punya di sini Mas Roni, tenaganya dari Dermaji. Beliau bekerja di SMK Muhammadiyah Karangpucung. Kalau ada yang berminat dari Dermaji untuk ke SMK, biasanya dibawa melalui beliau. Kemudian yang di SMP-nya juga begitu, ya. Kalau ada yang tidak diterima di negeri di Lumbir, itu SMP Negeri 2 Karangpucung, yang SMP 2 Muhammadiyah Karangpucung itu jadi alternatif untuk sekolah anak-anak dari kami. Yang lain adalah bahwa keberadaan Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu menjadi jembatan buat kami juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama untuk anak-anak yang pengen kuliah melanjutkan di perguruan tinggi. Kendala biaya biasanya ada untuk sekolah-sekolah di kampung, masyarakat kampung yang sekolah di kota, tapi ini beberapa teman sudah bisa memanfaatkan fasilitas sosial di PKU Muhammadiyah Purwokerto, baik yang di Aji Barang, di Purwokerto, di Sukaraja. Alhamdulillah itu bisa menjadi ikon atau daya tarik buat masyarakat Dermaji yang katakanlah bisa memanfaatkan fasilitas Muhammadiyah walaupun belum menjadi orang Muhammadiyah. Saya kira tidak kalah lah sama di Papua juga begitu. Fasilitas Muhammadiyah dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang dari Kristen. Kami memang ditekankan oleh para pengurus PKU juga, ya siapapun yang penting pantas untuk ditolong oleh PKU Muhammadiyah. Tetapi kita tidak menuntut apakah mereka harus ikut ke jalur Muhammadiyah, gerakan Muhammadiyah atau tidak. Bahkan kami katakanlah untuk mendekati mahasiswa Muhammadiyah yang sekarang sudah lulus untuk bergabung dengan kami pun kami masih sangat hati-hati karena yaitu orang tuanya, saudara-saudaranya, dan lainnya masih menjadi pertimbangan. Bahkan nyuwun sewu untuk saat ini mungkin banyak teman-teman yang silent menjadi Muhammadiyah tapi tidak mau nampak di permukaan. Itu juga tidak jadi soal buat kami. Kami sudah ada eksis di Dermaji, tinggal nanti kami membesarkannya. Yang lain adalah PR bagi kami adalah bidang ekonomi, Pak. Jadi di kampung petani, mungkin pedagang kecil, ya butuh bantuan, butuh fasilitator bagaimana mereka untuk bisa naik jenjang supaya ekonominya tidak lagi menjadi ekonomi yang lemah. Tadi pagi kami cerita dengan yang mengelola Lazismu di Lumbir. Alhamdulillah di sana ada beberapa pedagang, beberapa industri rumah tangga yang bisa dientaskan dengan program Lazismu Muhammadiyah. Nah, insya Allah kami juga nanti akan seperti itu. Yang penting kami kalau misalkan kemiskinan itu menjadi dekat dengan kemakmuran, mudah-mudahan yang minimal kami sekarang fokus orientasi kami katakanlah punya sumber dana. Insya Allah nanti kami fokuskan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan pengentasan secara ekonomi.
Kemudian yang berikutnya adalah masalah akidah dan akhlak bagi kami, karena ya biasanya kalau di kampung itu Pak Rektor mungkin tahu lah yang namanya sinkretisme gitu. Satu sisi melaksanakan syariat Islam, tapi pada sisi yang lain masih ada bau-bau tahayulnya, mungkin ada khurafahnya, mungkin gitulah. Itu kira-kira yang masih kami alami di sini, dan sepanjang apa yang kami ketahui kami sudah mulai kikis itu, katakanlah dengan sedikit banyak membaca dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Insya Allah nanti kami juga belajar bersama dengan pengurus cabang di Lumbir, mungkin mengikuti kajian-kajian rutin yang diselenggarakan di masjid-masjid, ya, di majelis taklim atau di kegiatan-kegiatan dakwah Muhammadiyah. Insya Allah di tempat kami di Dermaji ini untuk saat ini nanti akan ada kajian setiap Jumat sore, Pak. Jadi kami rutin sudah punya komitmen, katakanlah walaupun yang datang cuma 5 orang, 6 orang, alhamdulillah kami sudah jalan seperti itu. Yang lain adalah kami tentunya harus banyak belajar kepada ranting Muhammadiyah yang sudah maju, bagaimana mengelola organisasi, ya, bagaimana mengelola sumber dakwah agar dari sisi efektif, kemudian membawa manfaat yang besar buat lainnya. Tentunya kami banyak minta sharing pengalaman. Katakanlah di Papua saja yang di sana tadinya minoritas sekarang bisa menjadi konglomerat pendidikan di Sorong, yang sangat di luar dugaan. Barangkali kami tidak berpikir 5 tahun yang lalu di Dermaji akan ada ranting Muhammadiyah. Mungkin saat ini kami belum berpikir satu saat akan ada TK di Dermaji, ada SMP Muhammadiyah, itu belum berpikir. Tapi kalau Allah mau menolong, kalau kita mau berusaha, mudah-mudahan kita bisa mewarnai kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan di lingkup Dermaji. Itu yang saya sampaikan. Mohon advisnya dari Pak Rektor, dari Mas Doni, dari Mas Pamungkas, ya. Bagaimanapun ini tanah kelahiran Bapak-bapak semuanya, butuh tangan dingin juga gitu, butuh bombongan juga dari Bapak-bapak semua, termasuk fasilitas seperti inilah. Kami sangat bersyukur. Ini terus terang aja Bapak Rektor, ada beberapa teman kami yang ini pengalaman pertama ikut Zoom meeting. Nah, ini sangat luar biasa. Mungkin seperti ibu-ibu mbok-mbok di sana, yang Zoom meeting jarang ikut, tapi dengan seperti ini jadi tahu, oh ternyata dengan teknologi kita bisa mendekatkan, menghilangkan jarak. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Saya jawab dulu Mas Doni, nanti baru tolong putarkan Uni Muda selama tahun 2020. Nanti saya jawab dulu. Jadi Pak Ketua Pimpinan Ranting, ya. Nah, Muhammadiyah itu hampir tidak pernah orang lahir langsung Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu ada acuannya, toh. Termasuk di Sorong. Di Sorong itu hampir tidak ada yang dari Jawanya Muhammadiyah. Jadi yang langsung Muhammadiyah itu hampir tidak ada. Tetapi ada tokoh satu dari Sumatera, beliau yang senantiasa rajin mengisi kajian, sehingga kami mendapat pencerahan-pencerahan tentang Muhammadiyah. Nah, jadi kalau di situ di suatu tempat mayoritas Kristen, termasuk di tempat itu mayoritas NU, kan memang tidak ada yang lahir langsung Muhammadiyah, hampir tidak ada. Kata kuncinya kita tidak boleh, ya, di dalam benak kita, di dalam otak kita begini. Ya, kita ini susah karena di sini mayoritasnya bukan Muhammadiyah. Nah, ini pintu masuk untuk tidak maju ini. Ini harus diganti. Walaupun di sini kita dari jumlah kepala sedikit,
kita harus lebih maju. Tidak boleh pakai tapi. Kita mau maju tapi sedikit. Nah, setelah itu kita membuktikan bahwa tidak maju betul. Tapi diganti, walaupun sedikit, kita harus maju. Ya, alhamdulillah sudah dari Dermaji sudah bisa memanfaatkan fasilitas Muhammadiyah yang ada di Purwokerto, ya. Nah, itu untuk tahap awalnya bagus. Nah, untuk tahap awalnya bagus, tetapi tahap berikutnya tidak boleh berlanjut terus. Tahap berikutnya kita yang menyediakan fasilitas untuk diberikan kepada orang lain. Dan ini bisa, jangan khawatir. Artinya, mungkin tahap awal kita tangan masih di bawah, tapi cara berpikir kita harus sudah berpikir suatu saat kita harus tangan di atas. Macam kami, orang lain mungkin bangga karena mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri dan sebagainya. Alhamdulillah nanti mulai tahun 2002, mulai tahun ini dan tahun-tahun yang lalu juga kami memberikan beasiswa ya, mahasiswa dari beberapa negara. Ini 2021 yang sudah siap nanti dari Papua New Guinea. Saudara kita akan kuliah di Unimuda Universitas Pendidikan Muhammadiyah. Kami memberikan beasiswa. Nah, itu kami tangan di atas. Itu kan bisa. Itu bisa juga. Nah, kalau belum bisa memberikan 20 ya mungkin 4 dulu kah? Mungkin 6 dulu. Ya, lama-lama nanti 10, 20 dan jangan khawatir. Allah akan membalasnya dengan yang berlipat-lipat ya. Melalui tangan-tangan manusia yang begitu banyak. Nah, bagi saudara kita yang silent itu jangan silent ya. Dikasih pengertian. Karena Muhammadiyah ini sangat populer kok kayak umpetan-umpetan. Kayak apa ini organisasi terlarang ya. Ini bukan organisasi terlarang. Setiap hari di dunia ini orang mengatakan kata Muhammadiyah itu jutaan kali. Itu kan populer sekali tuh. Ketik Muhammadiyah di Google itu keluar itu banyak sekali. Nah, sangat populer di seluruh dunia. Kenapa sudah populer kok kayak dianggap organisasi terlarang? Ya, enggak apa-apa. Saya terbuka, tetapi orang NU juga tetap baik dengan saya. Ya, kita juga baik dengan orang Kristen, padahal mereka tahu saya ini Muhammadiyah. Apalagi nanti kalau mendirikan amal usaha, mendirikan SD, oh jangan namakan Muhammadiyah. Di sini orang belum suka dengan Muhammadiyah. Nah ini perasaan kita saja. Coba kasih nama Muhammadiyah. Dan kita melakukan pengajaran pendidikan yang terbaik. Ya, hasil survei ternyata orang tua senangnya kalau anaknya diajari bagaimana untuk sopan kepada orang tua, bagaimana anak-anak itu pintar ngaji, pintar sholat, nah, umpamanya ya. Ternyata tidak usah tunggu orang Muhammadiyah, orang dari mana-mana akan datang, akan menyekolahkan di sekolah kita. Jadi apalagi ya dengan amal usaha itu tidak boleh dengan nama yang lain, harus nama Muhammadiyah supaya nanti tidak hilang. Kalau nama yang lain nanti bisa hilang. Ya, saya paham betul dari Dermaji itu latar belakang yang dulunya sangat merah ya, sangat merah bahkan hitam, maka kita memerlukan proses. Ya. Jadi proses pelan-pelan ya, diberi pengertian, namanya kita sudah berbuat. Yang tidak boleh apabila kita sama sekali tidak melakukannya ya. Jadi itu sebuah proses ya. Masih ada sedekah bumi, masih ada kalau mau nandur pari ngirim panganan-panganan nang ciupas ya pelan-pelan ya, jangan langsung dimarahi langsung. Terus tadi ada yang menarik itu, ada beberapa teman yang mau gabung tapi saya seleksi. Tidak usah seleksi. Ya, gabung saja. Orang tuanya NU itu biasa.
Ya, orang tuanya NU, anaknya Muhammadiyah itu biasa, tidak usah seleksi, terima saja supaya banyak temannya, ya, terima saja. Nah, jadi jangan seleksi, nggak digaji secara uang kok, dan nyeleksi, tidak usah, ya. Jadi gabung aja, nanti ikuti, bikin kegiatan-kegiatan yang menarik, menyenangkan, ya. Senangnya ternyata orang Dermaji senangnya voli umpamanya, ya bikin voli. Nah, senangnya ternyata pengajian sambil ngingu wedus, ya ngingu wedus. Jangan hanya pengajian saja baca, nanti ada orang yang bosan, ya. Apa yang menjadi kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, ya dibikin, dibuat, ya. Nah, mungkin supaya jangan bosan, silakan Mas Doni mutar itu yang apa, ensiklopedi 2020, ya. Muhammadiyah Sorong selama tahun 2020. Rangkaian kaleidoskop ini akan kita mulai dari bulan Januari, di mana ada kegiatan Baitul Arkom untuk pimpinan, dosen, staf, dan karyawan. Lanjut di bulan ini juga kita kedatangan tamu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang melakukan kegiatan kuliah kerja nyata di Kampung Mitra Unimuda Sorong. Masuk di bulan Februari, Unimuda Sorong resmi membuka program studi akuntansi sebagai program studi kedua. Gambarnya belum keluar. Ini. Di bulan ini juga ada kegiatan yang seru nih dari alumni PG PAUD PSKGJ Unimuda Sorong yang menyelenggarakan reuni dan seminar di kampus kami. Memasuki bulan Maret, bulan di mana kasus COVID-19 pertama kali diumumkan di Indonesia, Unimuda Sorong juga dengan sigap merespon ini dengan memberikan edaran kuliah secara daring dan memberlakukan protokol kesehatan di setiap lini kampus. Di bulan April ada kabar gembira yang datang nih. Unimuda Sorong berhasil mempertahankan akreditasi institusi perguruan tinggi dengan peringkat B baik sekali setelah dilakukan visitasi online surveillance AIPT Unimuda Sorong. Belum keluar screen-nya. Lanjut di bulan Mei, sebagai bentuk solidaritas menghadapi pandemi COVID-19, Unimuda Sorong memberikan bantuan paket sembako kepada mahasiswa dan karyawan terdampak COVID-19. Di bulan ini juga, berbagai program studi di FKIP. Mohon izin, nggak keluar, Pak? Belum keluar. Sudah ya, Pak? Sudah keluar deh. Gambarnya belum keluar. Sudah. Mungkin di Bapak dipunya yang slide sebelahnya. Yang di Dermati tadi lihat, Pak. Keluar gambarnya? Ada. Ada ya? Gambarnya sekarang hilang. Oke. Balik ke itu, ke... Iya. Betul. Tadi saya stop. Tunggu, Pak. Saya lanjutkan lagi. Ya, sudah. ST dan Fishum menyelenggarakan webinar dalam skala nasional secara daring. Di pertengahan tahun, tepatnya di bulan Juni, belum keluar. Sorong melakukan kunjungan strategis ke markas Koarmada 3 Sorong. Di bulan Juli, Sivitas Unimuda Sorong juga melakukan ada gambarnya dan menyalurkannya kepada mahasiswa dan warga sekitar. Masuk di bulan kemerdekaan nih, Unimuda Sorong berhasil Mohon maaf, ini di sini kelihatannya hampir memasuki saat sholat maghrib. Halo, suara masuk ya? Ya, kita segera akhiri saja. Oke. Mungkin
Oke, terima kasih Bapak Ibu yang masih bergabung dalam kajian virtual pada sore malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung dari PCM mana tadi ini? Ada Sampang ya dari Cilacap juga sudah bergabung, alhamdulillah. Ada dari Soma Gede dan juga Bapak Ibu dari ada juga yang dari NA Lumbir juga hadir. Terima kasih, alhamdulillah. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, karena memang waktu membatasi kita pada sore ini, kita akan akhiri dengan hormat Bapak Mbah Rawut Nun Sewu untuk bisa memimpin doa untuk kajian pada sore hari. Nun Sewu Pak, waktu dipersilahkan. Di-unmute dulu Pak Nun Sewu mikrofonnya. Nun Sewu Pak, belum kedengaran Pak. Di-unmute dulu Pak. Ini yang diberi kesempatan bicara siapa ini? Ini dari Pak Rawud. Pak, tapi mic-nya belum di ongging ya. Sudah. Monggo Pak, diulang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina amin hasanah wa amin amin. Rabbana inna amanna wa fir lana dzunubana amin. Asifana adzab jahannam. Rabbana atina Rabbana zalamna anfusana amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah acara kajian virtual untuk pimpinan ranting Dermaji. Dan sekali lagi ini adalah merupakan kegiatan awal dan insya Allah ke depan kita akan terus bersilaturahim. Ya, kami juga nunggu undangan juga dari pimpinan ranting yang lain ya, khususnya di Kabupaten Banyumas. Dan insya Allah jika memang waktu kesempatan ini sudah normal, insya Allah kami juga akan berkunjung ya untuk ke ranting yang ada di cabang Lumbur. Semoga Allah memberikan kekuatan kita semua, memberikan kesehatan, ya, kenikmatan, dan juga sesuatu yang bisa membuat kita lebih semangat dalam meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, marilah kita tutup virtual kajian ritual pada sore hari ini dengan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Segala perhatiannya, salam hormat semua untuk warga semua, ya, dari Jayapura, ya, Pak Udin, ya, dari halo, ya, semua lengkap dari Jayapura, kemudian juga ada ya dari Sorong, Lumbir, Cilacap, Dermaji, alhamdulillah kita tergabung dalam Zoom ini, semoga kita berbahagia. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita foto dulu Pak ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Dadah dulu Mas Doni. Anjiong, sorong dia Mbak. Jangan pada pulang dulu. Malah. Enggak, sing arep pada Wasio mana Mbak Kreang. Oke, wah. Oke, Marabut. Nggih. 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 Itu Pak D itu, Pak D itu. Itu Pak D itu. Pak D itu. Mana. Mana nggak kelihatan nih. Ya. Ya tunduk ya. Mati. Di karsat di karsat. Ya karsat dia. Oh. Halo semuanya, semangat selalu. Oke, Pungkas mulai dari siapa Pungkas? Assalamualaikum. Kemana pada balik arep maghrib? Pak Ketua Ranting. Pak Ranting. Oke. Ranting. Pak Ketua Ranting, hebat. Kapan pada balik ke Dermaji? Halo. Siap. Siapa? Si Udin, mantunya Mas Royo. Mbak kan jangan dong, Mbak. Terima kasih di mana? Katon, Mbak. Siapa gue? Ngapunten Pak Taufik, lokasi pengajian teman-teman. Di rumah ini, di samping rumah saya bikin rumah Jawa lah. Beri rumah Jawa ini rumah tradisional Jawa. Ya buat untuk. Oh ya, di dekat SD ya? Iya, belakang SD ini, belakang. Oh iya. Ini rumah bekas rumahnya Eyang Watri. Saya renovasi ini. Ini buat apa? Nah ini rumahnya Eyang Watri. Tapi kayak di Jogja. Iya. Saya lah kalau ketua pimpinan Ranting, hebat. Modal nekat, jadi modal nekat. Lawan Pak. Tenang, nanti kami dulu. Mas Doni, Mas Doni kasih. Nggih. Mas Doni kasih saran yang silent bagusnya gimana coba itu. Yang agak asli malu-malu coba saran. Aplikasi primer. Nanti. Awalnya kita memang harus ikuti kultur dulu pelan-pelan. Yang ini Utami Al-Bukhari siapa ini? Tri Bangun. Tri Bangun. Adiknya Mas Doni. Ya. Katanya diajar ibu ini ya dulu, Mbak Tri Bangun. Iya, waktu SD. Ya nang dermaji dua kokam ya, nah tapi kokam. Memang. Mantap. Kayak Vigo kepala kokam Vigo, malah sampai ke adus. Ina. Pura pamit maghrib mau belum rektor UNDA. Oh nggih, Mbah. Monggo. Pura pamit juga. Nggih, Mbah. Monggo. Assalamualaikum. Nggih. Salam. Mbak Wahyu, pripun? Gimana kabarnya Mbak Wahyu? Kita juga lama ketemu.
Ya yuk. Ya. Semua. Bes. Kakak Zulfa. Kakak Zulfa itu.